Ya seperti yang kami sampaikan kemarin, tetap optimis bahwa kami memang sudah, apalagi kami sudah sampaikan di kesimpulan bahwa memang apa yang kami simpulkan hari ini mewakili pembuktian kami di persidangan sebelumnya. Pak, soal lembaga survei ini Pak, publik meyakini bahwa Pak Hasto terlibat dalam perkara rumah suku ini dari KPK, gimana Pak? Gimana? Publik tuh meyakini Pak Hasto itu terlibat dalam perkara rumah suku. Publik dari laporan survei. LSI. Ya kami tidak bicara terkait hasil survei, Oh, iya. kami terkait dengan keyakinan kami memang berdasarkan bukti permulaan itulah bahwa kami kemudian berani menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka penyertaan dalam konteks ini dalam kasus Syed Masiku. Intinya seperti itu. Artinya secara formil KPK sudah meyakini bahwa aspek formil sudah terpenuhi semua ya Pak penetapan tersangka. Ya dalam konteks formil kan memang itu bagian dari proses penanganan perkara, formil dan material. Jadi tentunya tidak hanya formil tapi material. Kalau untuk formil memang diuji di pra-peradilan ini dan materialnya nanti kita diuji di perkara pokok kalau misalkan lanjut ke Poin keberatan yang dimasukkan di kesimpulannya apa aja? Ya analisis terkait dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan, baik itu bukti, kami komentari semua bukti, baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh termohon, kemudian ahli juga kami komentari apa pendapatnya, apakah itu relevan atau tidak dengan pembuktian dan mendukung dalil kami atau tidak. Sehingga kami pada kesimpulan ya bahwa kami yakin hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari KPK. Apa aja poin yang utama untuk dipertimbangkan hakim itu? Apakah dari kecukupan barang bukti kah atau dalam? Yang pertama, poin yang utama itu berkenaan dengan apakah pra-peradilan ini menguji materi pokok perkara atau tidak, karena dari sisi pemohon itu dalam dalilnya selalu menginginkan hakim untuk menguji bahwa Pak Hasto itu benar atau tidak berdasarkan bukti permulaannya ada atau tidak. Sementara kan Perma itu mengatakan bahwa pemeriksaan pra-peradilan itu hanya menguji ada tidaknya dua alat bukti tadi, dan dua alat bukti tadi apakah itu sah atau tidak. Kalau masalah kemudian apakah alat bukti tadi kemudian bisa membuktikan perbuatan Pak Hasto kan di perkara pokok. Jadi itu kami intinya seperti itu. Dan kemudian kalau bicara terkait dengan apakah bukti permulaan tadi relevan untuk cara-cara perolehannya, kemudian relevan untuk menetapkan tersangka, ya tentunya kami itu yakin bahwa sesuai dengan tahapan-tahapan perolehan bukti permulaan sebagaimana dijelaskan ahli, memang kalaupun penyertaan itu muncul belakangan tetap bisa dilakukan penegakan hukum. Kalau tidak dilakukan penegakan hukum, itulah artinya malah tidak ada keadilan terkait dengan apa yang terkait dengan dugaan adanya peristiwa itu. Dan di pasal 106 penyidik mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti apabila menemukan peristiwa pidana.